Mina, kembali lagi bersama Animedi TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, gue ucapkan selamat buat pemenang giveaway di bulan Juli ini ya. Bagi kalian yang belum mendapatkan hadiah, kalian bisa ikuti giveaway di bulan Agustus tahun 2021. Tata cara giveaway-nya akan Animedi TV share pada media sosial Animedi TV. Hadiah subscriber ini merupakan sponsor dari tim dan subscriber Animedi TV. Oke, kita lanjut pembahasan Tokyo Revenger. Kali ini gue akan ngebahas mengenai teori tentang Takemichi akan menyelamatkan Kawaragi Senju. Seperti pada chapter 216, ketika Takemichi melihat sepintas mengenai masa depan Kawaragi Senju yang sekarat karena mungkin pertempuran antar geng. Apakah hal tersebut merupakan kemampuan baru yang dimiliki oleh Takemichi hanya dengan janji dan keinginan yang diucapkan Takemichi dan Kawaragi Senju? Takemichi dapat melihat masa depan. Siapakah pelaku yang membuat Kawaragi Senju seperti itu di masa depan? Akankah Takemichi berhasil menyelamatkan Kawaragi Senju? Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan disimak video ini sampai habis. Sebelumnya, Animedi TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, mohon untuk tidak ditonton. Namun, bagi kalian yang ingin mengetahui gambaran cerita ini, silakan ditonton sampai habis ya. Sebelum Animedi TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Animedi TV dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Animedi TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Seperti yang sudah gue bahas kemarin mengenai chapter terbaru dari seri manga Tokyo Revenger, yaitu chapter 216, kita semua kembali diberikan kejutan besar oleh pembuat manga. Salah satunya adalah masa depan yang dilihat oleh Takemichi. Sekarang Takemichi memiliki seorang teman baru, yaitu Kawaragi Senju. Tentu saja Takemichi akan melindungi Kawaragi Senju dari kemungkinan yang akan terjadi. Hal tersebut karena Takemichi memiliki tujuan utama, yaitu menyelamatkan Maiki. Dengan adanya Kawaragi Senju dan geng Brahman, Takemichi akan lebih mudah untuk mengalahkan dan menyelamatkan Maiki. Sebelum gue bahas lebih lanjut, gue akan flashback sedikit agar teori gue lebih mudah dicerna, oke? Pada chapter sebelumnya, Draken sendiri pada akhirnya mengakui bahwa dia adalah anggota geng Brahman. Namun, dia menjelaskan bahwa hal itu dilakukan demi membawa kembali Maiki, seperti yang dilakukan oleh Takemichi. Kawaragi Senju sendiri kemungkinan mengajak Takemichi untuk bergabung. Meskipun Draken sempat menolaknya, namun pada akhirnya Takemichi setuju setelah mereka memiliki satu kesepahaman. Pada akhir chapter 215 kemarin, Senju sempat mengajak Takemichi untuk bertemu di Harajuku. Dan ketika waktu tiba, Takemichi terkejut bahwa yang datang ternyata adalah seorang wanita kawaii. Di chapter ini, kita akhirnya mendapatkan konfirmasi bahwa Kawaragi Senju adalah seorang wanita. Ternyata, salah satu dari 3 penguasa Tokyo adalah seorang wanita. Dan bukan pria yang selama ini diduga oleh banyak orang. Termasuk gue sih. Meskipun Senju adalah seorang wanita dengan statusnya sebagai salah satu dari 3 penguasa Tokyo, memberikan petunjuk bahwa dia bukanlah sosok seorang sembarangan. Dalam pertarungan singkat dengan Rokuhara Tandai di chapter sebelumnya pun memperlihatkan bagaimana kelincahan dari Kawaragi Senju. Masih belum diketahui apakah semuanya tahu bahwa dia adalah seorang wanita dan mengapa dia menyembunyikan identitasnya. Apakah Kawaragi Senju takut banyak pria yang akan mengejarnya? Tentu saja tidak. Mungkin alasan yang tepat karena Kawaragi memiliki kemampuan di atas lelaki. Dengan kemampuan Kawaragi Senju yang kuat, dia dengan mudah untuk mengalahkan setiap lawannya. Lawan yang sering dihadapi oleh Kawaragi Senju adalah laki-laki. Dan selain itu, anggota dari geng Kawaragi Senju juga adalah laki-laki. Jadi, tidak menutup kemungkinan karena orang terdekat dan teman-teman Kawaragi Senju adalah laki-laki, maka kebiasaannya juga akan seperti laki-laki. Ya, kayak tomboy gitu ya. Selain itu, di sini akhirnya terungkap sosok dari saudara Kawaragi Senju. Mereka adalah Akashi Takeomi dan Haruchiyo Sanju. Begitu banyak spekulasi mengenai saudara Kawaragi Senju. Dan akhirnya kita kembali dibuat terkejut oleh sosok saudara Kawaragi Senju. Alasan Kawaragi Senju menjadi pemimpin geng Brahman merupakan dukungan dari kakak pertamanya, yaitu Akashi Takeomi. Sedangkan kakak kedua dari Kawaragi Senju adalah Haruchiyo Sanju yang sekarang bergabung dengan Kanto Manji Gang. Mendengar penjelasan dari Kawaragi Senju mengenai dia dan keluarganya, membuat Takemichi akhirnya memahami koneksi yang terjadi di masa depan. Saat itu Sanju mengancam akan membunuh Takemichi dengan pistol. Sanju sendiri bersama Maiki menjadi bagian dari Bonten. Bonten merupakan organisasi paling mengerikan di Jepang. Situasi yang terjadi pada saat itu masih belum dipahami oleh Takemichi. Sedangkan Takeomi di masa depan juga bergabung dengan Bonten.
Dan Takemechi juga belum mengetahui mengenai Akashi Takeyomi di masa depan. Namun setelah mendengar penjelasan Senju, Takemechi akhirnya paham satu hal. Teman Jiging yang saat ini berkuasa adalah cikal bakal dari organisasi Bonten di masa depan. Masih belum diketahui apa yang akan dilakukan oleh Takemechi setelah mendengar fakta ini. Yang pasti, dia harus berusaha untuk bisa menang dalam menghadapi Kanto Manjigeng. Jika tidak, maka masa depan yang dia alami sebelumnya akan terjadi. Dan seperti yang diucapkan oleh Takemechi, Sanju adalah kunci dari misi kali ini. Jadi dapat disimpulkan di sini, Sanju yang memilih bergabung dengan Kanto Manjigeng tentu saja sudah mengetahui kekuatan dari geng Brahman yang dipimpin oleh adiknya sendiri. Artinya di sini Kanto Manjigeng lebih kuat dari geng Brahman. Maka dari itu Sanju bergabung dengan Kanto Manjigeng. Karena tujuan Sanju sama seperti Kisaki, yaitu menjadikan Maiki sebagai pemimpin geng terburuk di masa depan. Yang paling menarik di sini adalah akhir cerita dari chapter 216. Setelah membeli es krim, Takemechi dan Senju pun berpisah. Namun sebelum Senju benar-benar pergi, dia mengatakan bahwa mereka harus kembali bertemu untuk kembali membeli es krim. Dan Takemechi pun setuju. Dia bahkan berjanji akan mentraktir Senju untuk makan es krim kesukaannya. Kemudian, sesuatu yang aneh pun terjadi. Ketika Takemechi menangkap stik es krim milik Senju, Takemechi seolah mendapatkan sebuah penglihatan di masa depan. Dalam adegannya, Takemechi menangis sambil meratapi Kawaragi Senju yang tergeletak di bawah guyuran hujan. Masih belum diketahui apa yang terjadi. Namun apa yang diperlihatkan sepertinya Kawaragi Senju dalam keadaan kondisi yang sangat parah. Bahkan kemungkinan akan modar. Dari sini kita dapat melihat bahwa ketika Takemechi mengucapkan janji dan janji tersebut tidak akan terjadi di masa depan. Maka dari itu kekuatan baru Takemechi muncul melihat masa depan yang akan terjadi. Mungkin di sini karena Takemechi dan Kawaragi Senju memiliki tujuan yang sama di masa depan. Senju sendiri sudah mengatakan pada Takemechi bahwa Takemechi sudah menepati janjinya. Kejadian tersebut membuat Takemechi bingung. Tetapi sebelumnya Kawaragi Senju sudah mengatakan pada Takemechi bahwa Brahman akan mengadakan pertemuan di Tanbata. Kemungkinan besar Tanbata adalah tempat pertemuan atau markas dari Brahman. Biasanya seperti saat di geng teman, setiap mengadakan pertemuan pasti akan ada beberapa pembahasan. Contohnya seperti pertarungan antar geng atau kemenangan dalam pertarungan sebelumnya. Di sini kita bisa lihat bahwa geng Brahman akan bertarung melawan geng lain. Apakah yang akan dilawan oleh geng Brahman? Menurut gua, pertarungan antar geng Brahman dan Kanto Manjigeng terlalu cepat untuk dibahas. Pertemuan tersebut akan membahas mengenai wilayah dari geng Brahman yang diganggu oleh geng lain. Takemechi akan hadir dalam pertemuan tersebut, ya tentu saja untuk mendapatkan informasi. Yang jadi pertanyaan di sini, siapa pelaku yang membuat Kawaragi Senju tidak berdaya di masa depan? Pastinya orang yang membuat Kawaragi Senju seperti itu bukanlah orang sembarangan. Dikarenakan Kawaragi Senju merupakan pemimpin dari geng Brahman, yang artinya di sini bahwa Kawaragi Senju memiliki kekuatan di atas anggota yang lain. Dari terlihatnya luka di kepala Kawaragi Senju, sepertinya luka tersebut merupakan luka pertarungan yang dilakukan oleh Kawaragi Senju. Kemungkinan orang yang bisa mengalahkan Kawaragi Senju adalah orang yang sangat kuat. Di sini ada dua pemimpin geng besar lainnya. Dia adalah Tyrannosaurus dan Maiki. Dua orang tersebut adalah orang yang mungkin bisa mengalahkan Kawaragi Senju. Tentu saja pertarungan tersebut terjadi karena ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, Haruchiyo Sanju menawarkan geng Brahman untuk bergabung dengan Kanto Manjigeng. Tetapi Kawaragi Senju menolak sehingga terjadi pertarungan antara geng Brahman dan Kanto Manjigeng. Seperti yang sudah gua bilang sebelumnya, pertarungan tersebut terlalu cepat untuk dilakukan. Tetapi serial Tokyo Revenger tidak seperti serial yang lain yang alur ceritanya panjang. Serial Tokyo Revenger ini sangat simpel, seperti memperlihatkan mengenai keluarga Kawaragi Senju. Dalam beberapa chapter, pembuat manga sudah memperlihatkan mengenai keluarga Kawaragi Senju. Tidak menutup kemungkinan dalam beberapa chapter juga pertarungan besar akan terjadi. Apakah ada sosok lain yang akan mengalahkan Kawaragi Senju? Tentu saja ada. Menurut teori gua, sosok lain yang memiliki kemampuan bertarung yang kuat adalah Hanma. Kenapa Hanma melakukan hal tersebut? Tentu saja tujuannya sama seperti Sanju. Hanma menginginkan Maiki menjadi pemimpin geng terbesar dan terkuat di Jepang. Dengan cara mengalahkan pemimpin geng lain, maka anggota geng lain akan tunduk terhadap geng yang paling kuat. Meskipun Kawaragi Senju bukan keluarga Maiki, tetapi dapat kita lihat bahwa Kawaragi Senju adalah adik Akashi Takeyomi. Akashi Takeyomi adalah orang terdekat Shinichiro Sano. Shinichiro Sano adalah kakak kandung dari Maiki. Mereka merupakan orang yang saling mengenal.
sama seperti Maiki dan Izana Kurokawa. Kematian Kawaragi Senju akan membuat Maiki menjadi sangat marah dan sama sekali tidak bisa mengendalikan sisi gelapnya. Maka dari itu, Kanto dan Manji Geng akan dengan cepat melakukan pertarungan dengan geng lain dan mengalahkan seluruh geng yang ada di Jepang. Akashi Takeomi juga akan bergabung dengan Kanto Manji Geng untuk menjadi penasihat Maiki. Akashi sendiri tidak mau kehilangan saudara dan orang terdekatnya. Maka dari itu Akashi Takeomi akan melindungi Maiki dengan sekuat tenaga. Mungkin gua akan membahas mengenai hal ini di video selanjutnya ya. Sekarang misi Takemechi yaitu menghentikan Kawaragi Senju untuk bertarung agar kemungkinan terburuk tidak terjadi. Takemechi sendiri akan melindungi Kawaragi Senju seperti yang kalian lihat. Takemechi merupakan orang yang sangat keras kepala karena dia memiliki tujuan, maka dia akan tetap melakukannya. Meskipun dia akan mempertaruhkan nyawanya. Itu semua demi masa depan yang dia inginkan. Jadi kayak dewa anjir, pengen merubah masa depan terus. Jadi seperti itu ya Mina, pembahasan dan pendapat gua mengenai pembahasan dan teori mengenai masa depan yang dilihat oleh Takemechi. Sekali lagi gua jelaskan bahwa ini hanya teori, belum bisa dibuktikan benar atau tidaknya. Bagi kalian yang ingin membuktikan kebenaran pembahasan ini, silahkan ditunggu ya chapter selanjutnya. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita bisa berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata, gue ucapkan terima kasih ya. Bye-bye.